Jadi sebelum kita melakukan tayamum, hendaknya kita hilangkan najis terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali masih di tentang syarat sah tayamum, ya. Syarat sah tayamum. Wa ay yuzilan najasata awalan. Al-makna an-nasabi min syuruti tayammum izalatu najasatal badani ghairal ma'fuwi anha qablahu in amkanas wa illa fayasihha tayammumahu ma'aha. Inda Ibn Hajarin wa yusalli sholatan faqidat tahuraini indar ramli wa yajibu alaihi al-qada'u indahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuzilan najasata awalan, wa ayyuzila, dan hendaknya menghilangkan apa yang ia hilangkan, an-najasata yaitu najis, awalan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, hendaknya kita hilangkan najis terlebih dahulu. Najis-najis yang menempel pada badan kita hilangkan terlebih dahulu. Al-makna penjelasannya an-nasabi'ah, bahasanya yang ketujuh min syuruti tayammumi, dari syarat tayamum. Izalatu najasatal badani, ialah menghilangkan najis pada badan. Izalatu najasatal badani, ialah menghilangkan najis pada badan, ghairal ma'fuwi, selain yang dimaaf. Ghairal ma'fuwi, selain yang dimaaf, anha, pada najis. Jadi ada najis kan yang dimaaf, ada najis yang memang tidak dimaaf, artinya dia hukumnya tetap najis. Qoblahu, sebelum ia tayamum. In amkanat, jika memungkinkan, izalat najasah, jika memungkinkan menghilangkan najisnya. Ya kan, karena dia aja wudunya diganti tayamum, gitu kan. Sedangkan ini gimana ceritanya? Ada najis di tangan. Contoh, umpamanya najisnya najis mutawassithah. Apa saja tuh najis mutawassithah? Di antaranya najis mutawassithah terkait bangkai, darah, nanah, air pipis, kotoran manusia, kotoran binatang, itu kan najis mutawassithah. Adanya di tangan umpamanya. Itu bagaimana mau menghilangkan, orang airnya juga nggak ada, maka di sini dikatakan in amkana, jika memungkinkan. Jika memang bisa untuk dihilangkan, gitu ya. Wa illa, dan jika tidak, fayasihha tayammumahu ma'aha, maka sah tayamum beserta memiliki najis. Jadi kita bertayamum ya karena kondisinya darurah, kondisinya darurat. Inda Ibnu Hajarin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa yusalliya, dan ia sholat. Ya, orang yang tayamum tadi yang boro-boro mau pakai menghilangkan najis, wudunya juga pakai tayamum. Sholat faqidat tahuraini, sholat tanpa kedua kesucian. Ya, kubul atau dubur umpamanya. Indar Ramli, menurut pendapat Imam Ramli. Wa yajibu alaihi al-qad'u, dan wajib padanya membayar sholatnya. Indahuma, menurut pendapat Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, dan menurut pendapat Imam Ramli, wajib mengkodokkan sholat yang ketika tayamum ia dalam keadaan najis, dan ketika ia sholat berarti dalam keadaan tidak suci. Tidak sucinya mah yang pertama memang ada najis di dalam badannya, itu pada badannya yang nggak bisa dia cuci karena memang ketiadaan air. Orang wudhu juga diganti pakai tayamum, maka menghilangkan najisnya juga nggak punya airnya, maka
Karena sholatnya juga akhirnya membawa-bawa najis dari hadas kecil, najis juga. Dari hadas kecil kan berarti dia nggak wudhu ya. Najis juga dia tuh dari najis yang menempel, baik itu najis mutawasyithah ataupun mungkin bukan najis mutawasyithah nih, najis mughalladzah. Lebih-lebih harus 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Nah, karena dia pada kondisi darurat, dia tetap yang namanya mengerjakan ibadah pengabdian kepada Allah, maka ketika nanti sudah ada air, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, wajibu alaihil qada, wajib kepadanya membayar sholatnya. Udah ada air, dia wudhu gitu. Jadi sempurnakan sholatnya, menandakan benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang satu wajib ya, betul. Yang keduanya, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah taala tidak melihat gitu ya, apa yang menjadi, tadi kan di fisiknya ada najis. La yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin Allah ta'ala yanzuru ila qulubikum. Hatinya pengen ibadah, hatinya pengen dekat kepada Allah, hatinya khasyah gitu ya, khasyah warraghbah. Jadi ada nih perasaan dalam hati kita nih, belajar untuk ada khasyah dan raghbah. Khasyah ini selalu merasa takut Allah murka, takut nggak dapat ridhonya Allah. Yang kedua tuh raghbah, keinginan, mengharapkan ridho, rahmatnya dan ampunannya Allah. Kalau dia nggak ada khasyah, gimana dia mau ngarepin rahmatnya Allah? Khasyah itu kan takut nih, nggak mau berbuat maksiat, nggak mau ngomong yang kasar, nggak mau bertindak gegabah, nggak mau berprasangka yang buruk, karena Allah tahu wa ma tukhfis syudur, bahkan apa yang disembunyikan oleh hati kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau kita ada di hati kita belajar ya, sama-sama belajar, sedikit-sedikit belajar untuk ada khasyah takut. Ada khasyah takut. Akhirnya apa? Karena takutnya, contoh kayak kita perempuan kan semuanya aurat nih kecuali muka dengan telapak tangan. Maka ketika kita mau keluar rumah, kita berkaca, bukan berkaca lihat aku cantik atau tidak gitu ya. Yang jelas mah yang namanya perempuan kategorinya di Indonesia dibilangnya cantik apa bagaimanapun, tetap aja cantik, nggak akan jadi ganteng gitu. Begitu juga laki-laki, ganteng nggak akan jadi cantik. Harusnya yang normalnya seperti itu. Nah, kan tetapi yang kita perhatikan apa? Perhatikan apakah ada aurat yang terlihat ketika nanti kita berada di luar, yang kita akan bertemu dengan banyak orang yang bukan mahram kita, gitu ya, diperhatikan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau keluar rumah, baginda Rasul merapihkan pakaian beliau, merapihkan rambut beliau, merapihkan imamah beliau, gitu ya. Karena apa? Allahul Jamal, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai akan keindahan. Maka kita indah karena Allah, itu akan mendapatkan pahala. Karena Allah senang keindahan, Nabi senang kerapihan. Nah, kalau kita berbeda lagi, kalau kita berhias diri untuk tabarruj, kata Allah jangan bertabarruj, wala tabarrujal jahiliyah, janganlah engkau bertabarruj, berlebih-lebihan dalam berdandan gitu ya, seperti sebagaimana halnya orang-orang jahiliyah yang mereka memamerkan harta-harta mereka memamerkan gelangnya, cincinnya, pakaian-pakaiannya. Langsung aja kalau udah keluar rumah itu hadamahnya, pembantunya bawa tas koper umpamanya, itu baju salin, jadi orang tahu nih, oh saya udah punya pakaian seperti ini, oh saya punya perhiasan seperti ini, kendaraannya banyak, ganti-ganti. Zaman dulu kudanya ganti-ganti gitu ya. Nah itu yang seperti itu tidak boleh. Kita merapikan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Pertama sesuai dengan kemampuan kita, dan kemudian yang kedua karena Allah pengen membahagiakan Rasulullah juga. Tapi kalau udah balik, ih saya cakep ya, ih saya pantas ya, itu jadi balik maksiat, ujub kan, jadi membanggakan diri kita gitu ya.
Makanya diarahkan sama Nabi ketika bercermin, mintalah kepada Allah, Allahumma fakama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa kama hassanta khuluqi fahassin khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan kejadianku, penciptaanmu tentang diriku, maka baguskanlah akhlakku. Dan sebagaimana telah Engkau baguskan akhlakku, maka baguskan pula kejadianku, keadaanku. Jadi nanti ya indah dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya oleh kita, tapi indah diindahkan oleh Allah. Karena setiap kali kita bercermin, kita berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa kama hassanta khuluqi fahassin khalqi. Supaya apa? Supaya nggak ada ujub gitu, supaya nggak ada membanggakan diri dalam hati kita. Kalau nggak, kita langsung arahkan kepada penciptaan Allah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, bahwa Allah pantau kita, apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya gitu. Itu rentan sekali. Pantas ya saya pakai warna ini gitu. Bagus ya saya, kayak gini pangling, manglingnya, apalagi kalau udah ada yang bilang cakep, wah kembang kepis hidungnya. Besoknya mau dipakai lagi itu bajunya. Karena apa? Karena dia dibilang cakep. Padahal kita nggak tahu gimana pandangan Allah gitu. Kita memang sejujurnya manusia ini, kita ini ya Allah zalim kepada Allah, bukan hanya saja tentang waktu, tentang ibadah. Bahkan gitu kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala tentang melupakan bahwa kita ini yang menciptakan Allah, bahwa kita ini melupakan segala hal itu adalah Allah. Jadi lebih sering kita itu peduli pada pandangan manusia gitu, yang padahal pandangan manusia itu terbatas. Kita lebih akan merasa terganggu perasaan kita dengan pendapat-pendapat manusia tanpa kita memikirkan gimana sih pendapat Allah tentang kita gitu ya. Gimana sih pendapat Allah tentang kita. Kita lebih sibuk gitu ya dengan gimana caranya nyenengin manusia, tapi kita lupa gimana caranya nyenengin Allah. Padahal dengan kita nyenengin manusia karena Allah, itu juga untuk nyenengin Allah. Kalau kita udah niat nyenengin Allah, nyenengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ridho artinya kepada kita. Kita yang sering berbuat zalim ini aja Allah kasih kok apa yang kita minta, yang kita nggak minta bahkan dikasih oleh Allah. Apalagi kalau kitanya baik, kalau kitanya solehah, kalau kitanya nurutin perintahnya Allah, kalau kitanya selalu sadar akan pokoknya kita ini lagi diperhatiin sama Allah, jangan macam-macam gitu ya. Karena perhatian Allah tuh, CCTV-nya Allah tuh nggak ada lobetnya, tanpa batas. Kalau kameranya manusia, CCTV-nya manusia kan terbatas. Intinya pada punya CCTV masih ada aja permasalahannya gitu kan, karena memang terbatas. Yang buatnya terbatas yaitu manusia, alatnya juga terbatas gitu. Tapi kalau Allah segalanya tanpa batas ya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan berusaha mencari atau menghadap kiblat sebelum bertayamum. Berusaha tayamumnya menghadap kiblat. Kalau memang posisi kita di rumah, kecuali ya kalau posisi kita emang di kendaraan, ya udah seberjalannya kendaraan tersebut aja. Jadi tapi kalau kitanya tayamumnya di rumah karena nggak ada air atau karena lagi sakit, ya berupaya untuk menghadap kiblat sebelum melakukan tayamum. Al-makna penjelasannya nasamina, bahwasanya yang ke-8 min syuruti tayammumi, dari syarat-syarat tayamum al-ijtihadu fil kiblati, berusaha menghadap kepada kiblat, inda adamil ilmi, ketika tidak mengetahui biha qablahu, inda adamil ilmi, ketika tidak mengetahui biha akan kiblat qablahu, sebelum ya tayamum. Kalau dia belum tahu nih arah kiblat kemana sebelum tayamum, tanya dulu kiblatnya kemana. Memang belum tahu, kalau udah tahu kan enak, tinggal madhep kiblat langsung dia laksanakan tayamum. Tapi kalau yang nggak tahu kan, apalagi kita bertayamumnya bukan di rumah kita sendiri, nggak tahu kiblatnya ke arah mana, maka berikhtiar dulu, berusaha dulu, baik itu dia
lihat keadaannya ataupun dia bertanya mana arah kiblat. Fala yasihat tayammum qabla al-ijtihad, maka tidak sah bertayamum sebelum berusaha mencari kiblat tadi. Wahaza dan hal ini itu pokoknya, dan hal ini pendapat untuk berusaha mencari kiblat dulu kalau dia memang belum tahu arah kiblatnya kemana. Kalau udah tahu kan tinggal menghadap kiblat aja. Wahaza dan hal ini ma'tamadahu, yang dikuatkan oleh siapa pendapat ini? Ibnu Hajarin, oleh Imam Ibnu Hajar. Wa khalafahu Ramli, dan berbeda pendapat Imam Romli. Faqala, maka berkata Imam Romli, bi'adamil istiraq, tidak ada syarat begini. Kata Imam Romli mah nggak ada syarat yang namanya untuk nyari dulu kiblat. Udah mau tayamum aja. Kalau itu, kalau udah masuk waktu sholatnya mah udah tayamum aja, nggak usah pakai nyari kiblat menurut pendapat Imam Romli. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, nggak sah bertayamum kalau tidak mencari terlebih dahulu arah kiblat bagi orang yang tidak tahu. Bagus menghadap kiblat, ngaji menghadap kiblat bagus, karena kiblat itu kan Ka'bah yang Allah ciptakan. Itu Ka'bah memiliki magnet terbesar di alam dunia ini. Jadi pantas saja hati-hati orang yang beriman itu cenderung ingin ke Mekah karena ada Ka'bah. Nah, magnetnya sangat kuat. Gitu pula kita nuntut ilmu menghadapnya kepada kiblat, ya. Gitu. Maka magnet Ka'bah tersebut akan kuat membersihkan hati. Memang pada kenyataannya, contoh gitu ya, jamaah-jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kakinya lemah, kalau tawaf tuh kuat-kuat. Karena dia posisinya, si fisik kita ini berdekatan sekali dengan Ka'bah. Jadi kayak ada kekuatan ekstra dan sehat aja. Nah pas begitu sa'i kan menjauh. Begitu sa'i itu di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, itu baru pada kerasa, masih kerasa. Bahkan ada juga kalau yang udah sepuh banget, pas waktu tawaf tetap kekeh pengen ngerasain tawaf di lantai dasar untuk deket Ka'bah. Walaupun ketika kita tawaf tidak boleh kita memegang Ka'bah, apalagi tawafnya sedang tawaf rukun ataupun tawaf umroh. Karena di Ka'bah itu ada pengharum juga yang kalau kita pegang atau kita dekatin akan membayar, atau kita kena dengan wewangian itu kita akan membayar. Dan pas begitu di sa'i baru deh pakai jasa kursi roda. Pas tawafnya nggak mau, tawafnya kuat selesai balik deh, ya naik ke Bukit Sofa, baru satu kali ke Marwah. Kayaknya saya perlu kursi roda deh, kayaknya kaki saya ini banget lemah gitu. Tadi enggak, tadi kuat. Udah 7 putaran juga, 7 putaran di Ka'bah. Orang segitu padatnya. Ya, alhamdulillah itu karena memang kita berdekatan sekali dengan magnet terbesar itu Ka'bah. Kiblat kan Ka'bah, bagus menghadap kiblat. Kenapa sih ada perbedaan-perbedaan gitu ya? Pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat Imam Romli, gitu ya, pendapat-pendapat yang lainnya. Karena kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku itu merupakan rahmat, kasih sayang Allah. Contoh hari ini, gitu ya, ada yang hari ini hari Asyura, besok juga ada hari Asyura. Itu kan perbedaan pendapat. Itu dalam agama kita itu sebuah kasih sayang Allah, supaya kita banyak belajar, supaya kita saling menghormati pendapat, gitu ya, supaya kita juga lebih lebih banyak mengenal bahwa alam ini atau di alam dunia ini tidak mesti orang itu harus ngikutin apa pendapat kita. Kita ini juga nggak harus ngikutin keinginan kita sendiri, bahwa akan ada saran, akan ada pendapat dari yang lain-lainnya yang juga baik untuk kita laksanakan. Sehingga kalau umpamanya yang kemarin dari puasa Rabu puasa Tasu'a, hari ini puasa Asyura umpamanya, atau besok mau juga puasa hari Jumat, niat puasa sunnah Asyura, atau mau niat sunnah puasa Asyura kan, kalau memang 10 Muharramnya dia hari Jumat, dia dapat hari Asyuranya
Kan wa rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah, kasih sayangku itu meliputi segalanya. Gitu. Maka ada seperti di bulan Ramadan, malam-malam Ramadan itu di antara dari malam Ramadan itu di antaranya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah. Malaikat diturunkan ke langit dunia. Maka pada bulan lalu kita itu ada di bulan Zulhijjah ada yang namanya hari Arafah. Hari Arafah itu kalau Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah agar supaya apa sih? Memang Allah tega apa kok dirahasia-rahasiain segala gitu? Supaya kita lebih berijtihad, lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Tapi kalau hari Arafah bukannya malaikat yang disuruh turun, langsung Allah sendiri yang mendekati hamba-hambanya di langit dunia untuk apa? Untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, dan Allah nggak rahasiakan. Hari itu tuh Allah nggak rahasiakan. Gitu ya. Kalau Lailatul Qadar Allah rahasiakan di Ramadan, kalau hari Arafah Allah kasih tahu tanggal 9 Zulhijjah gitu. Nah, itu kenapa malam Lailatul Qadar itu kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh oleh Allah dirahasiakan supaya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan semangatnya jangan kendor. Karena Allah udah sediain surga emang buat orang yang beriman. Ini cara jalannya nih, isi Ramadan, malamnya, siangnya gitu ya. Terus kenapa dirahasiakan juga supaya kita enggak mengisi kekosongan dengan hal-hal yang bahkan enggak manfaat, supaya selalu bermanfaat dalam hal apapun. Dan ketika kita merasakan dan ini adalah malam Lailatul Qadar, atau kita di hati kita yakin kalau ini adalah malam Lailatul Qadar, akan tetapi ya saya nih semalam aturan banyak baca Quran, saya ketiduran. Sedangkan nih kalau dari tanda-tandanya kayaknya Lailatul Qadar. Ingat, warahmati wasi'at kullasyai, udah buru-buru wudu, buru-buru ibadah. Bukan hanya malamnya, bisa jadi di waktu kita siang. Contoh kita ini sekarang jam setengah 7 ya. Jam setengah 7. Di Saudi baru belum azan subuh. Kan bedanya 4 jam. Masih pada tahajud. Jadi bisa jadi kita aja di sini ya, udah siang, udah sedih banget malam nggak dapetin banyak baca Quran. Udah saat itu berdoa. Karena bisa jadi itu juga apa adalah saat Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailah? Padahal siangnya juga itu masih termasuk daripada hari yang saat Allah Subhanahu wa taala jadikan khairun min alfi syahrin. Karena penciptaan malam itu dibandingkan penciptaan siang. Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan penciptaan malam. Dan malam itu ya, malam itu tadinya apa? Terang. Malam tadinya terang. Malam terang. Karena apa? Karena di waktu malam Allah Subhanahu wa taala senang dengerin munajatnya hamba-hambanya. Di waktu malam banyak hati yang terlelap, tertidur, tapi ada hamba-hambanya yang selalu menghidupkan malam itu dengan hati yang hidup kepada Allah. Artinya ibadah. Maka Allah lebih ini kepada malam. Kenapa malam itu jadi gelap? Gitu ya. Kenapa malam itu jadi gelap? Tadinya di surga itu ada sedikit gelap. Kan surga itu terang benderang, indah, tapi ada sedikit gelap. Dan Allah ambil gelapnya malam itu dari gelapnya, ada sedikit gelap di surga diambil. Diletakkanlah di waktu malam. Maka malam ini bagi orang yang taat enak, bagi orang yang maksiat pun enak. Karena memang gelapnya aja itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya di surga sedikit ada gelap diambil. Jadi surga tuh sedikit pun nggak ada kegelapan, nggak ada waktu kayak gelap malam siang, nggak ada di surga nanti. Terang benderang selah malamnya, karena gelapnya udah diambil untuk waktu malam di dunia. Sehingga malam tuh enak. Ada orang mau jalan-jalan nanti malam aja deh. Ada orang mau ketemuan nanti malam aja deh, gitu ya. Ada orang mau duduk-duduk di taman, enaknya malam. Malam itu enak.
enaknya bukan cuman untuk orang yang taat, untuk orang yang maksiat pun enak. Coba deh, orang jarang banget kan yang nyuri ayam siang-siang, kebanyakan malam-malam. Mesin air orang pagi-pagi gini hari nih jam segini enggak, ntar malam gitu ya. Ada yang bahkan udah janjian maksiat, waliyazubillah summa naudzubillah min zalik nih, dia mau pacaran. Jarang siang, kalau emang udah dewasa gitu ya suka janjinya kapan? Malam, malam mingguan yuk, sampai disebut gitu kan. Malam tahun baruan yuk, kayak gitu. Jadi malam ini indahnya, enaknya ternyata bukan cuma orang-orang yang taat, bahkan orang maksiat-maksiat pun mereka merasakan keindahan malam, cuma ya tentu saja mereka nggak merasakan dan bahkan mereka nggak menyadari bahwa semuanya akan dihisap. Dan kamu tahu nggak sih, waktu malam itu Allah Subhanahu Wa Taala ambil dari sedikit gelap yang ada dalam surga, makanya surga tuh enak. Buktinya diambil gelapnya aja tuh enak gitu ya. Kita di dunia ini ngerasain gitu. Nah, disitulah. Maka jangan kita tuh merasa sempit tentang rahmat Allah. Jadi kalau semalam kita nggak sempat untuk ternyata ketiduran, malam Lailatul Qadar kelewat, oh gimana nih tahun depan aku masih panjang udah, Allah panjangin umur aku dong sampai tahun depan. Belum tentu juga dia dapetin Lailatul Qadar lagi gitu kan. Tapi ini dia jadiin sepanjang waktunya, siangnya. Oke, kita ingatnya udah zuhur. Tapi mungkin di bagian negara lain itu masih dalam waktu malam, karena waktu malam itu adalah waktu indah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasi. Dan rahmatku meliputi semuanya. Termasuk nih teman-teman gitu ya. Sahabat-sahabat Al-Fatona TV, Al-Fatona Samrotul. Ya pas 10 Muharram saya bisa baca kulhu gitu. Masih banyak amalia-amalia yang lain. Kita halangan juga uzur syar'i, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan sepanjang hidup kan gitu. Oh, iya, tapi besok suci, tapi udah bukan umpamanya hari Minggu, hari Senin suci, tapi kan udah bukan hari Asyura. Ingat kata Nabi, niyatul mukminina khairun minal amal. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatan. Ya udah kerjain aja. Allah tuh bisa lebih ngasih pahala kamu lebih dari pada saat kamu melaksanakan hari Asyura jika kamu melaksanakannya tidak dengan niat baik. Bahkan merasa, oh keren banget deh aku ngerasa ngerjain semua yang dianjurin di hari Asyura, pokoknya hebat banget deh aku. Kalau udah kayak gitu bukan hebat, yang ada malahan habis pahalanya. Waliyazubillah summa na'udzubillahi min dzalik ya. Baik, pelajaran kita cukupkan terlebih dahulu. Masih ada 2 poin lagi tentang syarat sah tayamum. Insyaallah Allah takdirkan kita untuk melanjutkannya kembali dalam pembacaan kitab Nailur Raja ini. Wallahu a'lam bishawab.